Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Shalom anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi SMP Global Andalan. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tadi kita sudah mendengar lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apa perasaan yang muncul ketika kita mendengar lagu tersebut? Apa makna yang mau disampaikan melalui lagu tersebut? Lagu Satu Nusa Satu Bangsa mengajak kita untuk lebih mencintai Indonesia. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dapat menggugah hati kita untuk lebih mencintai Indonesia, di mana kita merasa bangga bahwa Indonesia sangat kaya akan budaya dan keanekaragaman yang ada di Indonesia membuat Indonesia menjadi unik. Dan perasaan satu bangsa itu membuat diri kita ingin selalu membela Indonesia. Dan pasti kita tidak senang ketika ada negara lain yang menjelekkan negara kita. Keragaman bangsa merupakan suatu kekayaan bangsa yang perlu dipelihara oleh setiap warga negara. Keanekaragaman ini mampu membangun bangsa kita. Upaya untuk memelihara dan menjaga keanekaragaman suku bangsa telah tampak dalam diri para pemuda ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan satu tekad dalam Sumpah Pemuda. Sejumlah organisasi pemuda bersatu dan bersama-sama menyatakan keinginannya untuk bersatu dalam satu negara dengan mengikrarkan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Walau memiliki berbagai perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu seperti semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda namun tetap satu jua. Maknanya, walaupun Indonesia merupakan negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, namun keseluruhannya tetap menjadi satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Yosua, kita bisa meneladani bangsa Israel saat memasuki tanah terjanji atau tanah Kanaan. Di bawah kepemimpinan Yosua, Yosua mengambil peran sebagai pemersatu karena Yosua adalah wakil Tuhan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang terdiri atas 12 suku tidak membeda-bedakan sukunya. Karena persatuan dan kesatuan mereka lah akhirnya tanah terjanji dapat mereka rebut dan mereka dapat menduduki tanah Kanaan. Dan setelah mereka menempati tanah terjanji,
Akhirnya tanah tersebut dibagi-bagi menurut suku keturunan Yakub. Maka lama-kelamaan mereka pun akhirnya terpecah belah, sehingga menjadi bangsa yang lemah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, terutama setelah Yosua meninggal. Ketika dipimpin oleh hakim-hakim, situasi orang Israel sangat tidak menentu. Salah satu hal yang membuat situasi mereka tidak menentu karena mereka tidak bersatu. Kita dapat belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka dapat bersatu dan menghasilkan energi yang positif. Nah, sebagai anak muda, Ibu harap kita semua anak-anak bangsa boleh mengambil sikap dalam memperjuangkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan di negara kita yang tercinta ini. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita merefleksikan diri kita. Bagaimana kita sudah menjaga keanekaragaman yang ada di Indonesia? Apakah sikap dan perbuatan kita sudah mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Dan apa niat-niat kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita? Mari kita refleksikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih karena Engkau telah menghimpun kami sebagai warga negara Indonesia. Kami sungguh bersyukur dan bangga akan keanekaragaman yang Kau limpahkan kepada bangsa kami ini. Semoga kami dimampukan untuk semakin bertanggung jawab dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kami juga bersyukur bahwa kami memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang dapat mempersatukan keanekaragaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi pemimpin negara kami, mulai dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan agar para pemimpin kami dapat memimpin negara kami ini dan dapat mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia. Semoga kami semuanya semakin saling mencintai satu dengan yang lain, saling menjaga kerukunan dan kedamaian, sehingga persatuan dan kesatuan yang telah kami peroleh dapat bertahan hingga ke anak cucu kami nanti. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga anak-anak ibu semuanya dapat merenungkan apa yang telah kita dengar pada hari ini dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa, tetap semangat dan shalom.